Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Seperti biasanya kita akan memulai renungan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh mendengarkan renungan Bapa. Bapa, ajar kami untuk bisa mengerti, berkonsentrasi, berfokus Tuhan, mendengarkan setiap firman yang Engkau sampaikan Tuhan, sehingga firman ini boleh kami ingat, kami remahkan, dan kami hidupi Bapa. Dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya beri judul Jangan Takut Mencoba. Jangan takut mencoba. Saya akan membawa sebuah ilustrasi, saudara. Jadi saya pernah menonton sebuah ilustrasi tentang bahwa ada dua ekor binatang. Yang satu yang kita selama ini anggap bahwa dia itu adalah binatang bermanfaat, sementara yang satu lagi kita anggap dia sebagai kuman, yaitu lebah dan lalat. Tapi saudara, kita kebanyakan menganggap bahwa lebah itu lebih penting daripada si lalat. Kita menganggap lalat mah sampah ya, sementara lebah itu kita pikir wah dia bisa menghasilkan madu, baik gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan sesuatu tuh nggak ada yang nggak berguna istilahnya ya. Sekalipun lalat yang kita anggap dia cuma di sampah, makanin sampah atau apa, tapi ternyata ada filosofi yang bagus yang kita bisa dapatkan dari seekor lalat. Saudara, diadakan eksperimen untuk lebah dan lalat itu. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah toples yang sama. Di dalam sebuah toples yang mulutnya kecil, di tengahnya ruangannya besar. Jadi tengahnya besar tapi ujungnya tuh kecil, seperti bottleneck ya kita bilangnya. Jadi leher si botol itu kecil. Kemudian lampu dimatikan dan si lebah dan si lalat itu harus berusaha untuk keluar dari botol tersebut, dari leher botol tersebut. Setelah sekian waktu dicoba, ya ternyata lalat-lalat yang ada di dalam sana itu berhasil keluar, saudara, dari si botol. Sementara lebah-lebah yang ada di dalam sana mereka mati lemas. Kenapa begitu? Saudara, lebah itu punya kebiasaan, dia itu mencari cahaya. Jadi ketika lampu dimatikan dan dia tidak melihat cahaya, dia akan cenderung berada di bawah. Dia akan mencari tempat yang luas, yang di tengah itu, yang di bawah itu, karena dia anggap itu luas tempatnya. Jadi dia berkutat di sana, muter-muter cari jalan keluar di dekat sana, di tempat yang menurut dia lebih lowong, lebih luas. Sementara si lalat itu, dia itu nggak peduli, saudara. Dia main asal tabrak sana, tabrak sini, naik sana, naik ke bawah, turun ke bawah. Kemanapun dia coba, segala sudut, segala sisi, dia coba segala cara. Pokoknya judulnya dia nggak menyerah, tabrak sana, tabrak sini. Dia nggak berteori bahwa karena ruangannya lebih besar, berarti kemungkinan di sini lebih aman nih daripada ruangan yang lebih kecil atau apa. Dia nggak, saudara. Dia asal tabrak, asal jalan, asal bagaimana. Pokoknya dia punya daya survive lebih tinggi. Dia mencoba terus, saudara. Dia mencoba terus. Nah, saudara, dari ilustrasi ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, saudara, bahwa tidak selamanya ketika kita punya teori-teori yang seperti yang kita pikirkan, yang seperti yang kebanyakan kita tahu gitu kan, itu bermanfaat buat kita. Ada kalanya Tuhan kita itu super kreatif, saudara. Dia nggak akan membuat sebuah cara yang monoton untuk kita istilahnya berhasil dalam sesuatu. Kita dikasih hikmat, dikasih budi pekerti, kita dikasih kuasa untuk bisa memodifikasi pikiran kita, mencari konsep-konsep yang baru. Karena kita itu manusia yang Allah ciptakan begitu mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, itu sebabnya kita belajar dari lalat ini, saudara, bahwa selama kita masih punya jalan, selama masih kita bisa coba, saudara, apapun caranya kita akan coba. Saya akan ambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang berkata, tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, jadi kita itu jangan pernah menyerah, saudara. Apapun juga yang kita coba terus. Dan jangan kita terikat di dalam teori-teori atau hal-hal yang selama ini kita takutkan, yang kita tahu seperti itu. Contoh ya, misalnya, saya udah sering kali mencoba jalan ini, tapi tidak pernah berhasil. Ya kan? Atau, kalau saya pikir sepertinya saya nggak cocok nih begini. Ya kan?
Atau kita akan berpikir, aduh saya mah nggak bisa lah pelayanan di sini, dari dulu saya nggak bakat gitu kan. Nah, tapi kalau saudara mau mencoba, saudara, ketika saudara memberanikan diri untuk sekali lagi mencoba seperti lalat-lalat itu, ya, saya yakin niscaya Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Pasti ada jalan di sana. Tapi otomatis saudara jangan asal tabrak, karena kita punya Tuhan ya. Jadi dengan kita berusaha mencari jalan, tapi sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan, setiap hal yang kita mau coba, setiap setiap pemikiran kita, minta Tuhan campur tangan di sana. Minta Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan, saya mesti bagaimana? Jangan saudara terkukung dan terikat dengan keadaan yang seperti pada umumnya, seperti pada normalnya. Tidak, saudara, kita belajar untuk mengubah diri kita, keluar dari pemikiran yang selama ini kita anggap ya udah begini aja terus. Akhirnya kita nggak pernah maju, kita nggak pernah bergerak. Padahal Tuhan udah bilang kita itu adalah orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang pilihan, the chosen one. Kita itu orang-orang yang seperti Tuhan gitu. Maksudnya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Kita di pola role model kita itu Tuhan gitu. Nah, kalau Tuhan itu begitu kreatif, dia bisa menciptakan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang sama, saudara. Sebenarnya kita pun punya karunia untuk menciptakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dengan kreativitas kita. Hari ini saya cuma sampai di sini saja. Saya ingin saudara-saudara berusahalah untuk tetap berusaha. Dan jadilah orang yang tidak terlalu monoton diikat dengan sesuatu yang selama ini kita pikir kita nggak bisa, saudara. Jangan. Pastikan bahwa saudara bisa bersama dengan Yesus. Ya, lakukan apapun bersama-sama dengan Yesus dan percaya Tuhan akan buka jalan untuk segala hal yang kita lakukan. Dan Tuhan akan buat kita berhasil karena kita adalah orang-orang yang menang. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami mau belajar Tuhan untuk jadi seperti lalat itu Tuhan yang enggak cuma mengikuti Tuhan apa yang orang-orang katakan seperti kebanyakan, tapi kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami mau belajar untuk punya hikmat yang seperti Engkau Tuhan, kreatif seperti Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau menyerah pada keadaan apapun. Kami akan mencoba Tuhan bersama dengan Engkau. Kami yakin Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang Bapa. Karena kami adalah orang-orang menang Tuhan. Kami bukan orang-orang pecundang. Dan kami yakin kemenangan itu ada di tangan kami Bapa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, segala kami bagi namamu. Haleluya Yesus, amin.